Yap, bisa lihat screenku semua ya teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang limit. Dimulai dari review materi dulu. Aku nggak akan review materi banyak-banyak. Jadi nanti misalnya, Kak aku sebenarnya di limit tuh bingung kalau kayak gini loh. Nah, disampaikan aja ya, nggak usah malu-malu. Kita belajar bareng-bareng di sini. Nah, jadi limit itu apa sih? Kalau dengar istilah limit itu artinya batas ya. Kalau dalam bahasa Inggris ya, limitation. Ya, your only limit is you kayak gitu. Nah, limit itu artinya batasan kalau secara bahasa. Nah, terus kalau di matematika limit itu sebenarnya apa sih? Limit itu adalah nilai pendekatan. Nilai pendekatan. Kalau kalian ngomong-ngomong batas gitu ya, batas itu bukan ya adalah hal lain dari sesuatu yang dibatasi. Misal, air ya dibatasi oleh sisi-sisi ember. Berarti sisi-sisi ember itu dia bukan air kan? Tapi dia adalah sesuatu yang membatasi, sesuatu yang sangat dekat dengan air, tapi dia bukan air. Nah, sama dengan arti limit di sini. Jadi limit itu cuma sekedar nilai pendekatan, bukan nilai yang sebenarnya, tapi nilai pendekatan. Misalnya seperti ini teman-teman. Limit X mendekati 3, kan bacanya kan X-nya mendekati 3, dari 3X plus 1 misalnya. Nah, cara mengerjakan dari definisi ini ya, limit itu kan nilai pendekatan. Ketika X-nya mendekati 3, ya, maka 3X plus 1-nya mendekati berapa? Nah, berarti kita harus mengidentifikasi dulu, kita cari nilai-nilai X yang mendekati 3 itu contohnya berapa sih? Misalnya kita dekati dari arah kiri, itu ada misalnya 2,8. Terus ada 2,9 ya. Habis itu dari arah kanan itu ada 3,1, ada 3,2. Ya, ini adalah nilai-nilai X yang mendekati 3. Iya, aku record. Tenang, nanti aku upload ke channel yang aku share kemarin ya. Dek, siapa ini? Oh, namanya nggak diganti. Nah, terus kita masuk ke 3X plus 1. Ya, misalnya kalau kita ngambil yang 2,8, berarti di sini 8,4 ya. Iya, iya 8,4. Terus kalau 3,9 itu 8,7. Ya kan? 8,7. Nilainya itu ya, nilainya 3X plus 1 ya. Terus 3,1 itu plus 1 ya, guys. Sorry. Kan kita kembali ke definisi limit. Ketika X-nya mendekati 3, misalnya 2,8, 2,9, 3,1, dan 3,2, maka nilai 3X plus 1-nya mendekati berapa? Berarti kita coba 2,8 itu 3X plus 1-nya berarti 3 kali 2,8 ditambah 1 berarti 8,4 ditambah 1 9,4. Habis itu 3 kali 2,9 ditambah 1 berarti 9,7. Habis itu yang 3,1 itu nanti jadinya 10,3 dan yang di sini 10,7. Nah, dari sini kita lihat, oh ternyata untuk nilai X yang mendekati 3, nilai 3X plus 1-nya mendekati berapa? Ada yang tahu? Ya, 9,4, 9,7, 10,3, 10,7 itu mendekati nilai berapa? 10. 10, benar. Kan kalau kita buat garis bilangan ya teman-teman, yang dari arah kiri itu dia 9,7, terus 9,4. Tapi yang dari arah kanan dia 10,3,
10,7. Nah, nanti kalau kita cari X yang lebih dekat lagi, maka nilainya akan semakin mendekati nilai 10. Jadi, limit untuk X yang mendekati 3 dari 3X plus 1 itu adalah 10. Kayak gitu, teman-teman. Jadi, semakin X-nya mendekati 3, maka nilai 3X plus 1 itu akan semakin mendekati 10. Nah, jadi limit itu seperti itu. Tapi nggak akan efektif ketika kita mengerjakan dengan cara seperti ini. Makanya nanti kita akan bedakan ada limit yang mendekati 0, mendekati tak hingga, bahkan limit trigonometri dengan beberapa teorema-teorema atau rumus-rumus pengerjaan yang mempermudah kita untuk mencari nilai limit. Nah, kayak gitu konsep dari limit. Bisa aja gini, nanti aja deh. Kayak gitu. Terus kita masuk ke materi limit ya. Ketika limitnya itu mendekati A dulu ya, untuk limit X mendekati A. Dari limit aljabar biasa. Nah, itu tinggal kalian substitusikan. Kayak misalnya tadi limit X mendekati 3 tadi, dari 3X plus 1, itu teman-teman tinggal substitusiin aja. 3 kali 3 ditambah 1, berarti sama dengan 10. Langsung kan, kayak gitu. Tinggal disubstitusiin aja. Kalau limit aljabar kayaknya nggak masalah ya. Tapi kalau limit X mendekati 0, ya, silahkan enggak, limit X jangan mendekati A dulu. Limit X mendekati A dulu. Limit X mendekati A, tapi misalnya bentuknya pecahan. Nah, bentuk bukan pecahan ya, rasional. Kok pecahan kan bahasanya anak SMP ya. Rasional. Nah, langkah yang pertama itu tetap kita substitusikan terlebih dahulu. Nah, ketika disubstitusikan, ya, kalau dia langsung ketemu angka, ya udah selesai. Langsung ketemu angka jadi misalnya angka. Misalnya langsung ketemu jawabannya 2, ya udah dia jawabannya 2. Selesai di sini. Atau kalau dia ketemunya kan rasional ya, pembilang dan penyebut. Kalau ketemunya 0 per C, ya berarti ya udah jawabannya emang bukan 0 per C. Iya, 0 per C. C itu maksudnya angka ya. Misal 0 per 2, kalian substitusiin ketemunya 0 per 1. Ya udah, berarti emang jawabannya itu 0. Atau ketika disubstitusikan, itu ketemunya C per 0. Berarti ya jawaban dia tak hingga. Nah, PR-nya itu ketika kalian substitusikan, untuk limit X mendekati A ini, kok ketemunya 0 per 0. Nah, ini baru harus dikerjakan lebih lanjut. Aku kasih contohnya dulu. Misalnya nih, limit X mendekati 2 dari 2X plus 1 per 5X min 6 misalnya. Kan kalau disubstitusikan langsung ya, 2 langsung ya, berarti 2 kali 2 tambah 1 plus 5 kali 2 dikurangi 6. Berarti 4 tambah 1, 5. Terus di sini 10 kurangi 6 itu 4. Berarti 5 per 4. Kan langsung ketemu angka nih. Berarti emang ini jawabannya 5 per 4. Atau ketika kalian substitusikan, kok ketemunya 0 per 2, ya udah berarti jawabannya emang 0. Atau kalian substitusikan, kok ketemunya 3 per 0 atau 4 per 0, ya udah berarti jawabannya emang tak hingga. Gitu. Kadang kan teman-teman kan gini ya, ada loh yang mikir kayak gini. Pokoknya kalau kamu ngerjain limit, jawabannya 0, berarti ada yang salah dari pengerjaan kamu. Padahal kan bisa aja emang jawaban aslinya 0. Kita tahunya dari mana? Dari bentuknya. 0 per C kah atau 0 per 0? Kalau bentuknya itu 0 per C, 0 per 2, 0 per 3, ya berarti dia emang jawaban aslinya 0. Tapi kalau 0 per 0, artinya apa? Misalnya ini contohnya, limit X mendekati 2 dari X min 2, terus X kuadrat min 4. Nah, misalnya. Ini kan kalau teman-teman substitusikan, ya berarti kan 2 kuadrat min 4 per X min
X min 2 itu berarti 2 min 2 ya, karena X-nya mendekati 2, kita substitusikan. 4 min 4, 0, 2 min 2, 0. 0 per 0. Nah, baru kalau kayak gini, berarti harus teman-teman kerjakan lebih lanjut. Bagaimana cara mengerjakannya? Ya harus ada yang teman-teman faktorkan. Harus ada penyebab 0 yang harus dihilangkan. Misal, kalau dia X mendekati 2, artinya ya penyebab 0-nya itu kan X min 2. Ya, berarti karena kalian udah tahu penyebab 0-nya itu X min 2, artinya teman-teman tinggal ngehilangin X min 2 di soal ini. Pertama, bawahnya ini kan penyebutnya kan udah X min 2. Oke, kita biarin dulu. Terus yang pembilangnya, ini kan X kuadrat min 4. Berarti harus kita keluarkan sampai ketemu X min 2. Berarti ini kan kalau kita pakai prinsip A kuadrat min B kuadrat, itu kan sama dengan A min B, A plus B. Berarti kalau X kuadrat min 4 itu 2 kuadrat, berarti bisa kita uraikan X min 2, X plus 2. Nah, penyebab nolnya kan udah hilang nih. X min 2, X min 2 bisa kita coret-coret. Tinggal kita substitusiin deh. Oh, berarti nilai limitnya itu X plus 2 atau 2 plus 2 sama dengan 4. Nah, kayak gitu. Jadi, konsep limit itu sebenarnya kayak gitu. Kalau ketemunya 0 per 0, ketika kalian substitusiin kok ketemunya 0 per 0, ya berarti harus dikerjakan lebih lanjut. Harus kita hilangin yang buat 0 di atas sama yang buat 0 di bawah. Pembuat 0-nya siapa? Kita cek, dia mendekati berapa? Kalau dia mendekati 2, ya berarti pembuat 0-nya X min 2 yang harus kita coret. Setelah kita udah mencoret pembuat 0-nya, pasti jawabannya udah nggak 0 lagi. Gitu. Itu dulu. Ada pertanyaan sampai sini? Jelas? Kelas 11 ya kayaknya ini materi limit. Jelas, ya. Oke, sip. Nah, sekarang kita lanjut. Kalau limitnya mendekati 0, ya. Kalau limit mendekati 0 sama limit yang mendekati X tak hingga. Sekarang aku tanya. Dibagi pangkat tertinggi. Itu ketika X-nya mendekati 0 atau mendekati tak hingga? Tak hingga. Tak hingga. Ya. Kira-kira kenapa? Kenapa kalau X-nya mendekati tak hingga itu dibagi pangkat tertinggi, X pangkat tinggi, tertinggi. Tapi kalau mendekati 0 itu dibagi dengan X pangkat terendah. Kira-kira kenapa? Sering loh pada ketukar-tukar. Tapi alasannya apa kira-kira? Nah, kita coba ya. Jadi kenapa kok kalau mendekati 0 itu kita bagi dengan pangkat terendah? Itu gini teman-teman. Limit X mendekati 0. Misalnya dari 5X pangkat 3 min 4X plus 7. 5X kuadrat plus 7X. Nah gini. Per 9X pangkat 3 min 6 X kuadrat plus 8X. Nah, ini kalau kita substitusikan ya yang pertama tetap limit itu coba disubstitusiin dulu. Tapi kalau ini kita substitusiin, ya otomatis ketemunya 0 per 0. Iya kan? Nah, tapi karena dia mendekati 0, kita bagi dengan pangkat terendah. Pangkat terendahnya itu adalah ada X pangkat 3, ada X pangkat 2, ada X pangkat 1. Berarti pangkat terendahnya itu adalah X pangkat 1. Maka semua bilangan yang ada di sini, baik pembilang maupun penyebut, kita bagi dengan X pangkat 1. Berarti nanti jadinya limit X mendekati 0 dari 5X pangkat 3 per X. Ya, min 4X kuadrat per X plus 7X per X. Ya, harus atas bawah ya, jangan atasnya doang atau bawahnya doang. Itu artinya merubah nilai. Kalau pecahan itu kan selama kita bagi sama antara pembilang dan penyebut, itu kan hanya sekedar menyederhanakan, tidak merubah nilai. Terus di sini kita juga bagi dengan X.
Nah, kita peroleh hasilnya. Berarti di sini tinggal, oh iya, selama masih ada X-nya, ininya tetap ditulis ya, limit X mendekati 0-nya. Dari 5X kuadrat min 4X plus 7X jadi plus 7 aja. Terus di sini 9X kuadrat min 6X plus 8. Nah, baru kalau kayak gini kita substitusiin 0 ya. 0 min 0 plus 7, 7. 0 min 0 plus 8, 8. Ketemu deh jawaban limit X mendekati 0 dari ini itu adalah 7/8. Kenapa harus kita bagi dengan pangkat rendah? Dan ketemu jawabannya. Kalau kita bagi pangkat tertinggi emang kayak gimana sih Mbak? Kita coba aja. Kita bagi dengan pangkat tertinggi. Berarti kita bagi dengan pangkat 3. Ketika ini kita bagi dengan pangkat 3 ya teman-teman. Maka hasil yang diperoleh itu adalah, ya kalau misalnya pangkat 3, hasil yang diperoleh itu berarti 5X pangkat 3 per X pangkat 3 habis ya. Tinggal 5 aja. Limit X mendekati 0 dari 5. Terus ini min 4, ini X pangkat 2 dibagi X pangkat 3 berarti per X plus 7 per X kuadrat. Per sama 9 min 6 per X plus 8 per X kuadrat. Kalau kita substitusikan gitu ya, 5, terus di sini ada apa? 4 per 0. Ya, ada pembagian 0. Dan nggak ada pembagian 0. Kayak gitu. Jadinya nggak akan diperoleh hasilnya. Makanya dia harus untuk X mendekati 0 itu kita bagi pangkat terendah. Ya, sejalan dengan X mendekati tak hingga. Kalau kita bagi dengan pangkat tertinggi, nanti kan posisi sisa X-nya kan di bawah 4 per X. Nah, kalau dia kita substitusikan dengan tak hingga, kan nanti ketemunya 4 per tak hingga, jadinya 0. Nah, dari sini kita bisa ngebedain ya teman-teman. Tak hingga itu akan ada nilainya ketika dia berada di bawah, ya sebagai penyebut. Sedangkan kalau 0 itu baru ada nilainya ketika dia jadi pembilang. Kalau dari penyebut, nggak ada pembagian 0. Kayak gitu. Satu lagi kalau dirangkum gitu ya. Coba aku tanya deh. Ini dulu. Berapa ya? Terus ini dulu deh. Coba aku tanya ke siapa ya? Ke Cindy Ayu. Kalau 2 dibagi tak hingga, hasilnya berapa? Halo Cindy ya? Cindy? 0. Cindy kok suaranya... Tadi Cindy. Tadi siapa tadi yang jawab? Oh, bentar. Oke. Yang lain. Wah, aku belum scroll sampai bawah nih. Ajeng Azhari. Tegar, Tegar. Bangun nggak, Tegar? Kok nggak pada ada suaranya? Jelas, Kak. Oh, jelas ya kan? Terus ya udah deh, siapa aja deh yang jawab? Mendekati 0, Pak.
0. Mendekati 0. Mendekati 0. Ya, 2 dibagi tak hingga itu atau kita 0 ya, karena saking kecilnya tak hingga itu kan sesuatu yang sangat besar ya. Jadi 2 entah 100 kalau dibagi dengan sesuatu yang yang sangat besar itu kan hasilnya kecil. Nah, saking kecilnya, nah itu kita anggap nilainya 0. Kalau 0 dibagi 5 gitu ya. Ya ibaratnya kamu nggak punya apel, terus kamu mau kasih temenmu 5 orang apel. Nah, kira-kira per orang dapat berapa? Ya dapat 0 apel. Kan nggak ada apel yang mau dibagi. Nah, terus kalau gini, kalau tak hingga dibagi 5, berapa hasilnya? Ada yang mau nebak? Tak hingga dibagi 5. Tak hingga. Ya, tak hingga sesuatu yang sangat besar ya, dibagi berapapun ya hasilnya tetap sesuatu yang tak hingga. Tak hingga itu bukan besar sih, ya tak hingga saking besarnya kan. Berarti ya jawabannya tetap tak hingga. Nah, kalau 5 dibagi 0 gitu ya, dia tidak ada pembagian di sini. Cuman kalau kita analogikan, pembagi itu semakin dia kecil, hasilnya itu akan semakin besar. Misalnya 10 dibagi 5 sama 10 dibagi 1, hasilnya akan lebih banyak ketika 10 dibagi 1. Ketika pembaginya semakin kecil. Nah, ini pembaginya kecil banget, sampai 0 gitu ya. Berarti hasilnya maka tak hingga. Nah, ini perlu diperhatiin teman-teman. Aku ingat banget dulu SMA, ini tak tulis di belakang buku tulisku gitu. Gede banget, biar nggak lupa. Nah, diingat-ingat ya. Tapi sebenarnya bisa dianalogikan kok. Kenapa sih kok ini jadi 0? Kenapa kok ini tadi jadi tak hingga? Kan bisa kita analogikan ya. Kayak gitu. Oke. Nah, jadi sebenarnya konsep limit itu seperti ini. Gitu. Terus kalau ada rumus-rumus yang lain itu adalah ketika ditemukan, kalau disubstitusi kok ketemunya 0/0 gitu ya, kan perlu pengerjaan lebih lanjut. Kayak ini tadi misalnya diuraikan, atau dibagi pangkat terendah, atau dibagi pangkat tertinggi. Atau diuraikan pakai rumus-rumus tertentu. Nah, itu tujuannya apa? Ya biar bisa mencoret si pembuat 0. Nah, kayak gitu teman-teman. Bahkan ada banyak rumus limit lain yang memudahkan pengerjaan kita, kayak limit itu bisa dibagi. Misalnya kalau limit X mendekati A dari Fx plus Gx, maka limitnya bisa dibagi, ini plus minus ya, berarti limit X mendekati A dari Fx ditambah dengan limit X mendekati A dari Gx. Terus kalau pembagian dan perkalian juga dapat dipisah, dan lain sebagainya. Itu tujuannya apa sih? Memudahkan untuk kita menguraikan si limit itu, jadinya kita bisa menghilangkan si pembuat 0. Kayak gitu. Termasuk kalau di limit trigonometri itu juga sama sebenarnya cara pengerjaannya. Cuman kita dalam menguraikannya ya, untuk catatan khusus untuk trigonometri ya, dalam menguraikannya itu ya harus pakai rumus-rumus trigonometri yang totalnya 20 plus itu. Next, kalau diperlukan, aku punya cara buat ngafalin ini. Kayaknya aku teman-teman mungkin ada beberapa yang sempat aku kasih tahu ya, atau angkatan atas kalian ya. Jadi itu satu kalimat tapi bisa ngehafal ya 24 kali ya, 24 persamaan trigonometri, identitas trigonometri. Udah pernah aku ajarin kalian belum sih? Belum. Belum. Oke deh, Belum. next kalau dibutuhkan ya guys. Nah, sedangkan kalau untuk limit-limit trigonometri itu pertama dalam menguraikan itu harus pakai persamaan trigonometri, identitas trigonometri yang banyak tadi. Bukan persamaan, ding, identitas trigono.
dalam menguraikan. Misalnya mau nguraiin tan sih, mau menguraikan tan nih, berarti kan ya diganti dengan sin per cos. Nah, itu kan butuh pengetahuan tentang identitas trigonometri. Terus dalam nyoret-nyoret, itu nggak kayak nyoret-nyoret pada umumnya ya. Kalau di aljabar kan, oh 2x tinggal coret, kayak gitu. X-2 sama X-2 sama-sama pembuat 0, tinggal coret, nggak gitu. Tapi kalau di trigonometri itu ada rumus tambahan, itu gini. Pentapku. Limit X mendekati 0, ingat ya, harus mendekati 0, dari sin AX per BX itu sama dengan A per B. Nah, cara mencoretnya pakai ini. Bisa dibalik. Bisa dibalik, itu berarti kalau BX per sin AX ya berarti nanti B per A. Maksudnya sinnya bisa di bawah. Dan ditukar tan. Jadi yang ini tadi sama kebalikannya itu berlaku untuk sin dan tan aja. Dah selesai. Itu tadi review tentang materi limit. Sampai di sini dulu deh. Ada yang mau ditanyain? Belum. Beneran, yang Belum. lain. Benar. Belum. Lanjut. Bener ya, kita mulai bahas soal ya guys. Coba, aku kadang mau ngerandom tanya siapa gitu, tanya konsep siapa. Nggak pada jawab. Yowes, kita masuk ke latihan soal dulu. Pokoknya sepakat ya nanti kalau bingung atau kurang paham langsung tanya aja. Kita masuk ke latihan soal. Kayaknya ada yang nanya nih. Oh ya, kalau misalnya ada yang latihan soal gitu ya guys. Kadang kan aku pergi kayak gitu kan nggak mesti bawa kertas kayak gitu. Terus biasanya sih aku tawarin buat dibahas di forum. Kalau mau dijawab langsung sama aku, mending di WhatsApp aja. Ya walaupun sering tenggelam, tapi setidaknya aku lebih sering buat lihat WhatsApp gitu. Oh, terus kalau mau, misal aku janjiin buat dibahas di forum gitu ya, ya berarti pas mau forum diingetin lagi ya, biar nggak lupa. Oke, sekarang kita akan membahas soal nomor 1. Ini limit X mendekati tak hingga. Nah, di sini ada rasional ya, pembagian bisa kita uraikan. Berarti di sini limit yang atas kita hitung sendiri, limit X mendekati tak hingga dari 4 per X, oh kok langsung X sih? Per limit X mendekati tak hingga dari akar X kuadrat plus X gitu, min akar X kuadrat plus 3X. Nah, yang atas dulu deh. Limit X mendekati tak hingga dari 4. Padahal di sini nggak ada X-nya sama sekali. Ya udah, berarti jawabannya langsung 4. Ini berlaku untuk yang lain juga ya. Jadi kalau limit X mendekati 100 dari 2. Misalnya gini, limit X mendekati 100 dari 2. Ya udah langsung 2. Ya nggak ada nggak ada yang bisa disubstitusiin juga. Berarti berapapun nilai X kan nilainya dia tetap 2. Nggak ada pengaruh. Kalau dirumuskan ya limit X mendekati A berapapun itu dari suatu bilangan K, hasilnya K itu sendiri. Terus sekarang yang bawah. Limit X mendekati tak hingga. Dari X kuadrat plus X min akar X kuadrat plus 3X. Ini kalau misalnya kita langsung substitusiin ya teman-teman. Tak hingga kuadrat ditambah tak hingga. Tak hingga di akar, ya tetap tak hingga. Ini juga tak hingga kuadrat ditambah 3 kali tak hingga, ya tak hingga. Terus di akar juga tak hingga. Tak hingga min tak hingga, dia 0. Gitu ya. Nah, terus
di sini kita akan mengerjakan kalau misalnya teman-teman di sini punya ada cara cepat ya. Kalau ada limit X mendekati tak hingga dari A kuadrat plus BX plus Q dikurangi A kuadrat, ini plus C ya, plus PX plus Q. Nah, nanti jawabannya B min Q per 2 akar A. Berarti di sini 4 per B-nya berapa? B-nya sama dengan, kita lihat X kuadrat plus X berarti B-nya 1. Terus Q-nya, B min Q. Oh, Q-nya di sini guys, bukan yang di situ. Sorry. Q-nya yang di sini. Q, PQS, 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 PQS. ABC. Oh, PQRS, R. Berarti R, di sini R. Berarti B min Q, Q-nya 3. Terus bisa kita cari A-nya 1 ya, A kuadrat, X kuadrat berarti, ini AX kuadrat, sorry. AX kuadrat, berarti A-nya 1. B min Q berarti 1 min 3 per 2 akar A-nya 1 berarti 4 per, di sini min 2 per 2 berarti 4 per min 1 sama dengan min. Oh, B min Q. B min Q-nya kan bener plus 3 kan? Oh, Udah berarti bener, jawabannya Mbak. min 4, bener. Iya, berarti jawabannya 4. Berarti emang nggak ada jawabannya. Jawabannya min 4 ya, teman-teman. Tadi yang bilang nomor 1, ada yang ketemu selain min 4? Atau ada yang mau ditanyain dari soal ini? Kan itu pakai cara cepat, Kak, gitu. Ada nggak yang mau tanya? Kalau pakai cara lama gimana? Karena kan gini guys, kalau pakai cara cepat ini kan ada ketentuan, di sininya harus sama-sama A. Jadi kalau di sini X kuadrat, di sini juga harus X kuadrat. Kalau misalnya di sini 2 gitu ya, 2X kuadrat plus X, di sini X kuadrat plus 3X, cara cepat ini udah nggak bisa dikerjain lagi, udah nggak bisa dipakai lagi. Ada yang ingat nggak kalau ngerjain pakai cara biasa? Mau dibahas nggak? Nggak apa-apa. Ya, Saja, ya misalnya buat recalling ingatan aja ya. Kalau misalnya pakai cara manual itu gini guys. Yang bawah ini X kuadrat plus X min X kuadrat plus 3X itu kita kalikan dengan sekawannya. Ya, kita pakai prinsip ini loh. A min B dikali A plus B kan sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, ini kita kalikan dengan sekawannya, berarti plus X kuadrat plus X plus A kuadrat min B kuadrat, Kak. Oh iya. Iya, ini fatal ini. Nanti kalian jadi bingung nanti. Makasih. Terus dikali X kuadrat plus 3X. Yang dikali jangan atas doang ya. Biar nggak merubah nilai. Berarti bawahnya juga kita kali. X kuadrat plus X plus X kuadrat plus 3X. Terus kita hitung di sini A min B, A plus B, berarti A kuadrat min B kuadrat. Kalau ini kita kuadratkan, maka akarnya hilang. Berarti langsung aja X kuadrat plus X dikurangi X kuadrat plus 3X per, ini masih ada X-nya, jangan lupa limitnya tetap ditulis ya kalau masih ada X-nya. Kita kali dengan X kuadrat plus X plus akar X kuadrat plus 3X. Gitu. Terus yang atas ini X kuadrat min X kuadrat habis. Terus di sini plus X plus 3X berarti plus 4X. Per ini. Nah,
karena ini mendekati tak hingga, maka kita bagi dengan pangkat tertinggi ya teman-teman. Pangkat tertingginya itu kebetulan X. Walaupun di sini ada X kuadrat, tapi kan dia di dalam akar. Kalau keluar akar kan dia juga cuma pangkat X kan. Berarti ini aku tulis lagi aja, X kuadrat plus X dapat X kuadrat plus 3X. Ya. Di sini dibagi X berarti tinggal 4. Terus ini kalau kita bagi X ya, kalau dalam akar jadi X kuadrat. Berarti jadi akar X kuadrat plus akar X kuadrat. Oh, kayaknya ada yang keliru nih. Bukannya 2X. Oh iya. Bentar. X kurangi 3X hasilnya Iya, min 2X. min 2X. Iya benar, min 2X. Thank you koreksinya. Berarti di sini min 2 ya. Min 2 akar X kuadrat plus akar per X kuadrat itu kan 1 plus 1 ya. Berarti sama dengan min 2 per 2. Sama dengan min 1. Kan sama kan? Yang bawah tadi kan juga ketemunya min 1. Gitu ya kalau pakai cara manual. Jadi sebenarnya konsep pengerjaan limit itu seperti ini. Ada yang mau ditanyain dari soal ini? Sudah. Kalau misal soal yang ini pada ketemu kan? Ketemu. Ya. Kamu. Sama ya prinsipnya. Coba dikali. Jawabannya kan 0 per 0. Berarti kalian harus mencari atau menghilangkan si pembuat nolnya. Kalau bentuknya seperti ini itu dikali dengan sekawannya kayak gitu. Tak kasih spoiler deh yang belum ngerjain. 3 plus sekawannya itu ini. Per 3 plus akar 9 plus X. Nanti pasti ketemu jawabannya. Coba. Hmm. 30 kan jawabannya? Ya. Min 30 bukannya? Min 30. Oh iya. Enggak min enggak. Kalau belum ganti min 30 Kak, kalau belum ganti. 30. Oh iya. Kan. Sebentar, aku coba hitung lagi. 5X 9 kan. Oh iya, minus. Oh iya, minus 30. Oke. Berarti nanti buat yang belum bisa dicoba lagi ya. Nanti kalau kesusahan bisa di grup biar dibantu temennya yang lain. Gitu. Aku mau nunjukin soal yang drill buat UTBK. Kalau yang ini ada yang kesulitan di trigonometri? Ada yang nggak ketemu di nomor ini? Akar 3 per 3. Akar Akar 3 per 3 per 3. 3. Ya, akar 3 per akar 3 jawabannya. C. Coba kita bahas ya. Nah, coba kita bahas. Konsepnya sama teman-teman. Limit trigonometri itu tuh. Jadi di sini limit X mendekati 0 gitu ya. Kalau kita substitusiin 1 min cos 0 kuadrat. Cos 0 itu 1. Berarti 1 min 1 ya 0. Terus di sini ada 0 kuadrat, dikali berapapun hasilnya 0. 0 per 0 kan. Karena dia 0 per 0 berarti harus kita kerjakan lebih lanjut dengan menghilangkan si pembuat nolnya. Nah, di sini kita uraikan untuk 1 min cos kuadrat. Jadi kalau kalian ingat rumus-rumus trigonometri tadi, itu kan berlaku untuk sin dan juga tan. Jadi kalau ada selain mereka berdua, itu diusahakan diganti ke sin dan tan. Kalau misalnya kalau kita ingat ini, sin kuadrat X plus cos kuadrat X itu kan sama dengan 1. Berarti kalau cos-nya pindah luar, maka sin kuadrat X itu kan sama dengan 1 min cos kuadrat X. Ya, berarti di sini 1 min cos kuadrat X itu bisa diganti dengan sin kuadrat X. Misalnya, terus yang di sini tan-nya bisa kita cari dengan, oh ini jangan lupa ditulis ya, limit X mendekati 0-nya. Bisa kita jadi dengan X kuadrat, nggak usah diuraikan, nggak apa-apa.
tan X plus pi per 3. Habis itu limit X mendekati 0, kita pecah di sini sin X, terus di sini XX tan X plus pi per 3. Nah, sebenarnya kalau di sini kan bisa kita kumpulin ya. Ini kan 1, berarti cuma tinggal seper tan 0 per pi plus pi per 3. Pi per 3 itu 60, berarti seper tan 60. Artinya seper tan 60 itu ya, kalau tan itu sin per cos, berarti kalau sepernya ya berarti cos 60 per sin 60. Sama dengan cos 60 itu setengah. Kalau sin 60 itu setengah akar 3, kita coret-coret, berarti seper akar 3 atau sepertiga akar 3 atau akar 3 per 3. Gitu, sebentar ya, jam. Oke. Nah, jadi biasanya kalau kesulitan di limit itu biasanya karena dia udah sulit dulu di trigonometri. Kayak gitu. Padahal trigonometri itu nggak cuma di limit aja, di turunan ada, di integral ada, cuman lebih kepake identitas trigonometri itu lebih kepake di limit sih. Kalau di turunan integral nggak terlalu pakai identitas trigonometri. Kayak gitu. Oke, terus aku mau tunjukin soal yang limit. Ini nih. Ini yang soal-soal UTBK nih. Aku ada 3 soal. Yang ini deh. Coba yang ini sama yang setelahnya itu kalian screenshot. Ya nanti aku upload juga sih di G-Drive, cuman kalian screenshot dulu aja. Soal yang ini dan yang ini. Udah? Udah, oke. Nah, nanti bisa buat teman-teman latihan ya. Karena ini udah high level lah, cukup. Ini soal UTBK 2019. Nah, sekarang kita bahas satu nomor aja, yang ini. Oh iya, buat limit trigono tadi, Kak, aku punya cara beda nih, kayak gitu. Nggak masalah, karena identitas trigonometri itu kan banyak banget ya. Kalian mau pakai identitas yang manapun juga nggak apa-apa. Tapi selama itu benar, insya Allah nanti jawabannya juga sama-sama benar gitu. Jadi nggak usah takut. Nah, untuk yang soal yang ini gitu ya, teman-teman. Jika fx sama dengan ax plus b. Ya, aku coba kerjain dengan konsep dulu. Limit x mendekati 1, itu dari fx per akar x min 1 itu sama dengan 2. Maka a plus b sama dengan, nah, sekarang ya kita akan coba menganalisis soal yang ini, teman-teman. Kalau kita langsung substitusiin gitu ya, 1 ini ke penyebut, ke sini, akar 1 min 1, itu kan sama dengan 1 min 1 sama dengan 0. Wah, angka 0 di bawah. Tapi kok hasilnya, angka 0 di bawah saat substitusi, itu kan ada 2 kemungkinan. Hasilnya tak hingga, atau hasilnya tak hingga, atau hasilnya apa tuh? 0 per 0. Ya, hasilnya tak hingga atau hasilnya 0 per 0. Kemudian kita faktorkan. Nah, ketika bentuknya seperti ini gitu ya, berarti kan ini pembuat 0 dan di atas itu juga ada pembuat 0 lagi. Gitu. Berarti fx ini tuh aslinya dia hasilnya 0 kalau langsung disubstitusiin. Berarti fx sama dengan 0. Iya kan? Biar hasil awalnya pasti 0 per 0, kemudian mereka saling coret akhirnya ketemu 2.
Tapi kan ketika langsung substitusi, fx-nya kan sama dengan 0. Artinya, ya, f1 itu kan sama dengan 0. Padahal fx tadi apa? ax plus b. Maka f1 itu a kali 1 plus b itu sama dengan 0. Oh iya. Kan dari sini, gini dulu ya, tak ulang aja ya. Dari sini ya, kita kan udah tahu kalau fx ini awalnya ketika langsung disubstitusikan, dia itu hasilnya akan 0. Maka nanti disubstitusiin sini 0 per 0. Mereka bisa saling coret. Akhirnya ketemu 2. Berarti fx itu ketika dimasukin angka x mendekati 1 atau f1, dia sama dengan 0. Padahal f1 itu berapa? Ya a kali 1 plus b sama dengan 0. Berarti a plus b sama dengan 0. Berarti jawabannya yang C. Ada yang masih bingung? Apa aku kecepatan? Perlu tak ulang? Ulang lagi, Kak. Ulang lagi ya. Jadi gini, coba tak ulang lagi deh. Pas kita ngerjain soal limit itu ya. Langkah pertama itu kan substitusi. Kita substitusiin. X mendekati 1. Di penyebut dulu yang udah jelas ada. Berarti kan akar 1 min 1. Kan sama dengan 0. Gitu. Tapi kok hasil akhirnya 2. Nah, sebenarnya kalau di bawah 0 itu kan kita punya dua kemungkinan nih. Bisa C per 0, hasilnya bakal tak hingga. Atau bentuknya 0 per 0, yang selanjutnya kita sederhanakan. Nah, karena ini dia hasilnya bukan tak hingga, berarti dia opsi yang kedua. Ketika disubstitusikan, hasilnya 0 per 0. Gitu kan, teman-teman. Nah, berarti kalau bawahnya ini dia hasilnya 0, terbukti kan? Maka atasnya itu juga ketika disubstitusikan, itu hasilnya juga 0. Fx ya sama dengan ax plus b, disubstitusiin. X-nya berapa? 1. Berarti kan sama dengan a kali 1 plus b. A plus b. Padahal F1 berapa? Kita taunya 0. Jadinya kan nanti 0 per 0 makanya bisa ketemu hasil. Jadi Fx ketika disubstitusiin 1 atau F1 itu harus 0. Dan ternyata F1 itu sama aja A plus B. Jadinya kita ketemu deh. Kalau ditanya A plus B berarti sama dengan C 0. Gitu teman-teman. Seru ya soalnya ya. Ya kayak gitu. Ada yang masih bingung di ini kenapa kayak gitu? Ulangin lagi. Sudah? Oke, nah nanti bisa dipahami lagi di soal yang selanjutnya. Mirip, tapi trigonometri dia. Berarti gue logika ya? Bukan logika sih, tapi HOTS, High Order Thinking Skills. Jadi nggak cuma sekedar soal yang harus kita bisa kita kerjain langsung sih, tapi perlu analisis yang lebih mendalam. Karena kalau menurutku kemampuan berhitung kalian itu tuh udah dinilai di TPS. Di sini tuh lebih ke HOTS-nya, lebih ke analyze-nya kayak gitu. Kalau kemampuan numerik itu udah diukur di penalaran umum yang numerik, yang pola-pola bilangan, yang lebih besar, lebih kecil kayak gitu. Jadi ini tuh bagian analyze-nya. Harusnya yang matematika TKA itu emang hitungannya nggak terlalu main. Gitu guys. Nah, sama kayak yang ini. Kalau limit X mendekati 0, ini sama dengan 2, terus 2A plus B berapa? Nah, nanti coba teman-teman kerjakan. Nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Sing tanya si Cito Iva. Yaudah, ini tak kasih waktu 30 detik buat nge-SS. Ini juga nanti insya Allah langsung aku share ke G-Drive. Nih, sama ini yang satunya.
Oke. Kirim ke Izala. Oh iya, boleh. Nanti aku kirim ke Izala ya. Tapi keburu lupa, guys. Nanti langsung tak upload di G-Drive aja ya. Kalau ingat aku langsung upload di Kaizala deh habis ini. Oke, sekian dulu belajar kita limit malam hari ini. Semoga bisa menjadi bekal kalian setidaknya satu langkah lebih siap untuk nanti masuki tes UTBK. Yang tidur-tidur dibangunin. Sekian dari aku, tetap semangat semuanya. Semakin dekat ya menuju hari H, hari H. Tadi ada angkat tangan kah? Tapi nggak ada namanya. Kepencet atau gimana nih? Bangun pulang. Ketinggalan RM, Bisraka Makmur. Tidak terasa waktu berlalu dengan halah. Sok-sokan. Mesti tadi juga sambil ngantuk kalian. Tapi aku ngajarnya juga ngerasa cepet banget sih. Tiba-tiba udah 1 jam ya. Mantap. Masa yang keturun 50.